Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa sekalian, untuk tugas pengantar bisnis, tugas 2-nya ya. Kita nanti due date-nya sampai dengan 13 November 2023, jamnya jam 3 PM. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara rekan-rekan sekalian menjawab tugas agar hasilnya maksimal, karena nilai tugas itu lebih besar daripada nilai diskusi. Di sini lagi hujan ya, jadi mungkin ada suara hujan. Alhamdulillah. Baik, yang pertama ya, ini kan ada narasi sebelumnya ya. Dunia ekonomi tidak akan pernah lepas dari bisnis, karena bisnis membuat kesejahteraan masyarakat dan nasional meningkat. Dengan bisnis banyak tercipta lapangan pekerjaan, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi gitu. Bisnis pun mampu mengubah seseorang pelaku bisnis menjadi mandiri, kreatif, dan inovatif. Di Indonesia, bisnis berkembang dengan cepat. Tidak sedikit masyarakat yang menggeluti dunia bisnis dengan berbagai macam jenis kepemilikan. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, uraikan bentuk-bentuk kepemilikan bisnis ya. Jadi rekan-rekan uraikan dulu bentuk-bentuknya apa saja. Lalu tuangkan lagi bagaimana keunggulan dan kelemahannya, serta berikan contohnya. Jadi di sini seperti ada satu pertanyaan padahal beranak ya. Jangan sampai rekan-rekan itu hanya menjawab bentuk-bentuk bisnis ya, jangan. Atau semuanya serba poin saja tanpa penjelasan, itu juga jangan, karena di sini pertanyaannya itu bagaimana ya, bagaimana itu berarti ada penjabaran gitu ya. Bahkan kalau perlu rekan-rekan berikan opini pribadi. Tetapi kalau misalnya rekan-rekan mengambil teori, saya meminta rekan-rekan menuliskan sumber referensinya itu dari mana. Dan penulisannya itu bukan sekedar misalnya ya, modul EKMA itu bukan penulisan literatur yang baik ya. Coba ikuti saja seperti halnya boleh footnote, boleh juga daftar pustaka. Jadi jelas dia sumbernya itu. Nah, mungkin yang lebih mudah daftar pustaka ya. Seperti ya, tapi tidak harus berurut dan maksudnya berurut tanggal, maksudnya gini, bukan berurut susunan, misalnya nama, tahun gitu ya, judul itu bagusnya berurut, tapi kita kan bukan menulis karya ilmiah, jadi tidak masalah, bagusnya berurut. Nah, saya sih menyarankannya berurut aja deh, nggak apa-apa ya, daripada acak-acakan kan, sambil latihan cara menulis referensi yang baik. Nah, kemudian yang nomor 2 nih, perusahaan yang sukses pada umumnya berhasil menjaga budaya organisasi yang sehat. Budaya organisasi yang sehat dapat dibuktikan melalui hubungan yang kuat antara si komitmen karyawannya, dari pelanggannya kepuasannya, kepemimpinan perusahaannya, dan inovasi. Budaya organisasi bukanlah sesuatu yang pasti dan tidak dapat berubah. Namun budaya organisasi ini kan perlu menyesuaikan ya, dengan perubahan strategi dan tujuan perusahaan. Sehingga perusahaan perlu melakukan perubahan budaya organisasi. Nah, dan seterusnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, uraian mengenai budaya organisasi pada perusahaan di tempat Anda bekerja atau budaya organisasi perusahaan di Indonesia atau perusahaan asing yang diterapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi ini tidak hanya menjelaskan di jawaban itu apa itu budaya organisasi, bukan ya, tetapi rekan-rekan ditanya bagaimana ya mengenai budaya organisasi di sebuah perusahaan. Nah, untuk mencapai si tujuan perusahaan itu atau tujuan organisasinya itu. Jadi ada penjabaran di situ ya. Jangan sampai poin atau definisi saja. Jadi ada alurnya. Oke.
Kemudian tugas ini saya minta kumpulkannya dalam bentuk PDF ya. Hanya PDF saja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.